Medio. Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama, podcast persembahan Medio Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio, menghadirkan kisah kriminal dan mistis dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kelihatannya Mary Louise tidak mengarang-arang cerita, sebab ketika Cochran dan Holmberg memeriksa benda-benda peninggalan Kitty, mereka menemukan banyak sekali buku tentang ramalan, daftar horoskop, dan sebagainya. Namun mereka juga menemukan surat-surat asuransi. Diketahui pada bulan September, Kitty mengasuransikan jiwanya sebesar $10.000 Amerika Serikat. Polisnya tidak diberikan kepadanya. Menurut instruksinya, polis itu diserahkan kepada Harry Hayward. Hayward ditunjuk sebagai orang yang akan menerima uang asuransi itu kalau Kitty meninggal. Cochran dan Holmberg sepakat untuk mencari dan menanyai Hayward. Ternyata Hayward tak sulit dicari. Pukul 11:45 itu, ketika kedua pejabat hukum itu menuruni tangga menuju ke tingkat ketiga, dari tingkat itu naiklah seorang pria tampan yang masih muda yang mengenakan topi tinggi dan jas buntut. Saya bertemu Klaus Blix di bawah. Ia memberitahu saya soal Kitty. Ketika Cochran dan Holmberg memperkenalkan diri, katanya ia naik ke atas untuk menghibur Mary Louise. Namun kelihatannya bahwa ia sendiri juga perlu dihibur. Cochran dan Holmberg menanyai Hayward di apartemen pria itu di tingkat 3. Sore itu, saya dan Kitty tiba di West Hotel pukul 7 malam. Makanan kami cepat terhidang, sebab kami sudah memesan lebih dulu. Setelah makan, pada saat kami minum kopi, saya menyerahkan uang $2.000 Amerika Serikat kepada Kitty. Karena selama beberapa bulan terakhir ini, Kitty berusaha meluaskan usahanya. Kitty ingin berdagang topi dan mantel bulu. Sebagian dari modalnya milik Kitty sendiri, tetapi Kitty memerlukan lebih banyak uang daripada yang dimilikinya. Jadi, bulan September Kitty meminjam $7.500 Amerika Serikat dari Hayward. Saat itu Hayward menanyakan kalau Kitty perlu, jangan ragu-ragu meminjam lagi. Tambahan pinjaman diminta Kitty minggu lalu. Mereka berjanji akan bertemu di West Hotel malam itu dan di sana Hayward akan menyerahkan uang yang $2.000 Amerika Serikat itu. Ia mendesak agar saya mau menerima surat tanda terima. Surat itu sudah ia siapkan dan tanda tangani di rumah atau mungkin di tokonya. Hayward mengeluarkan surat tanda terima itu dari sakunya. Katanya, waktu meminjam $7.500 Amerika Serikat itu di bulan September, Kitty pun membuat tanda terima. Sheriff Holmberg menyinggung soal asuransi jiwa Kitty. Oh itu, Kitty memaksa saya. Katanya karena ia meminjam uang saya, maka sepatutnya saya menerimanya. Supaya kalau terjadi sesuatu dengannya, uang saya tidak hilang. Apakah Kitty dirampok? Perhiasannya tidak hilang, tapi uangnya tidak ditemukan. Ia terdiam. Ketika kedua pejabat hukum bertanya lebih lanjut, Hayward bercerita bahwa Kitty sering ke dukun. Tunangannya itu percaya sekali perintah dukun. Selain itu, Kitty tidak bisa menyimpan rahasia. Kalau ia membawa uang umpamanya, kemungkinan orang-orang yang bertemu dengannya akan diberitahu bahwa ia membawa uang.
Saya sudah berusaha melarangnya ke dukun. Saya tidak percaya pada dukun maupun tukang ramal. Tetapi Kitty diam-diam pergi mengunjungi mereka juga. Hal itu sering menjadi bahan pertengkaran di antara kami. Barangkali Anda tahu siapa dukunnya? Dukunnya berganti-ganti. Kalau kata-kata dukun yang satu kurang berkenan di hatinya, ia pindah ke dukun yang lain. Saya tak tahu dukun mana yang dikunjunginya. Mungkinkah Kitty diam-diam pergi ke dukun malam itu? Pikir Cochran dan Holmberg, mungkin uang $2.000 Amerika Serikat yang dibawanya itulah yang menyebabkan ia dibunuh. Pak Hayward, untuk melengkapi laporan kami, sudilah kiranya Anda menjelaskan apa saja kegiatan Anda setelah makan malam dengan Nona Ging. Kami selesai makan malam pukul 19.45. Karena saya ada janji lain, saya pergi menonton sandiwara A Trip to Chinatown di Grand Opera House dengan seorang gadis. Siapa? Nona Estelle Peters. Anda tentu tahu ayahnya, Pak Peters, anggota Dewan Kota itu. Ketika melihat kedua penanyanya agak tercengang, Hayward menambahkan, Oh, itu cuma kewajiban sosial. Kitty pun tahu, saya sering dijamu di rumah Pak Peters yang banyak membantu saya. Saya tiba di rumah keluarga Peters sekitar pukul 8 malam lewat 15 menit dan pertunjukan sandiwara dimulai pukul 8:30 malam. Ia mengantar Nona Peter kembali ke rumahnya pukul 11 malam lewat 15 menit dan langsung pulang. Begitu tiba di Ozark, ia mendengar tentang kematian Kitty dari penjaga gedung dan ketika ia akan naik ke tingkat 4 untuk menghibur Mary Louise, ia bertemu dengan Cochran dan Holmberg. Ketika meninggalkan Ozark malam itu, Cochran dan Holmberg sependapat kalau Hayward itu pembunuh Kitty. Mestinya ia pemain sandiwara yang ulung yang pernah mereka jumpai. Malam itu mereka berdua tak bisa tidur nyenyak. Para wartawan pun begadang untuk mencari dan menulis berita tentang pembunuhan atas Kitty Ging. William Eustis, wali kota Minneapolis, memberi tanggapan dengan membentuk unit penyelidikan khusus di sebuah suite di West Hotel. Ia mengundang orang-orang yang merasa mempunyai keterangan yang ada sangkutannya dengan pembunuhan Kitty untuk datang ke unit tersebut. Selain itu, ia meminta para auditor kota untuk memeriksa pembukuan toko Kitty. Sheriff Holmberg dan Lennon Cochran menyambut baik partisipasi wali kota. Mereka sendiri mengecek alibi Hayward dengan menemui Estelle Peters. Wanita yang bertubuh kurus itu sama sekali tidak mengesankan. Ia masih ingat dengan jelas bahwa kemarin malam ia dijemput Hayward pukul 8:15 menit dan diantar kembali sampai ke rumah pukul 11 malam lewat 15 menit. Selama di teater, Hayward tak pernah beranjak dari sisinya. Nona Peters menyebutkan beberapa orang yang mereka jumpai di teater dan juga orang-orang yang bercakap-cakap dengan mereka pada waktu istirahat. Jadi, karena Kitty Ging ditembak sekitar pukul 9 malam di tempat yang letaknya sekitar 6 km dari teater, berarti tak mungkin Hayward yang melakukannya. Mereka pun pergi ke markas wali kota Eustis di West Hotel. Pak wali kota menyampaikan berita besar. Menurut seorang teman Kitty, kira-kira setahun sebelum Kitty berpacaran dengan Hayward, ia ditaksir seorang pedagang perhiasan, Arthur Epperson. Pria itu sungguh-sungguh mencintai Kitty, tetapi Kitty menanggapinya dengan dingin saja. Ketika Hayward muncul, Kitty segera menyisihkan Epperson. Pengusaha itu tidak bisa menerima penolakan Kitty. Ia pernah mengancam, "Jika aku tak bisa memperoleh Kitty, tak ada seorang pun yang akan mendapatkannya. Akan kubunuh dia." Cochran dan Holmberg mencari Epperson. Ternyata ia sedang dirawat di rumah sakit umum Minneapolis. Sudah 10 hari ia terbaring dengan tungkai patah. Jangankan keluyuran jauh-jauh ke Danau Calhoun, turun dari ranjang saja pun ia tidak mampu. Selain itu, ia sudah menikah dengan wanita yang bukan cuma termasuk paling cantik di kota itu, tetapi juga paling kaya. Sudah lama ia melupakan cintanya pada Kitty. Tak seorang pun menyatakan melihat Kitty sejak keberangkatannya dari West Hotel pukul 8 malam sampai mayatnya ditemukan sejam kemudian. Semua kerabat dan kenalan Kitty ditanyai, tetapi tak ada yang bisa memberi keterangan yang diperlukan. Hari Rabu, semua karyawan Kitty dipanggil ke West Hotel untuk ditanyai. Begitu pula Mary Louise dan Hayward. Bahkan Klaus Blisk, si penjaga gedung, dipanggil untuk menceritakan lagi apa yang mereka ketahui tentang Kitty. Sementara itu, gang di muka pintu markas penuh dengan wartawan yang tak mau pergi dari sana sebab khawatir ketinggalan berita besar. Di antara mereka terdapat seorang reporter bernama F.A. Briggs.
Beberapa bulan sebelumnya, Briggs pernah dikebuki gara-gara menulis artikel bersambung tentang situasi perjudian di Minneapolis. Walaupun Briggs tidak menyebut nama-nama, tetapi orang-orang yang digambarkannya jelas sekali menunjukkan ciri-ciri orang yang bersangkutan, sehingga penduduk kota bisa menerka siapa yang dimaksudkannya. Suatu malam, sepulang dari kantor, ia digebuki sampai babak belur dan diancam agar jangan berani lagi menulis tentang para penjudi. Briggs tidak tahu siapa orang yang menganiayanya, tetapi ia sempat mengingat-ingatnya dengan baik. Sejak itu, ia berusaha mencari orang-orang tersebut, tetapi ia belum pernah berhasil. Alangkah tercengangnya ia ketika salah seorang yang dipanggil untuk dimintai keterangan ke markas di West Hotel itu ternyata pria yang memukulnya beberapa bulan yang lalu. Ia berusaha menahan diri, menunggu pria itu selesai didengar keterangannya, lalu ia minta berbicara dengan wali kota, sheriff, dan juga letnan. Mendengar ceritanya, ketiga orang itu berpendapat bahwa orang-orang yang ditunjuk oleh Briggs itu patut dimata-matai karena ia mampu melakukan tindakan kekerasan. Diam-diam gerak-geriknya diikuti mulai siang itu juga. Ternyata ia tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kira-kira pukul 5 sore, diketahui pria itu meninggalkan kediamannya dengan bertopi dan bermantel. Holmberg menguntitnya. Ternyata ia cuma pergi ke toko yang berdekatan untuk belanja sedikit. Selama ia absen itu, Cochran masuk ke kamar pria tersebut untuk menggeledah. Ternyata di lemari kamarnya ditemukan sebuah mantel pendek yang bernoda darah, dan di bawah pakaian itu ada sebuah revolver kaliber 38 yang sebuah patronnya sudah terpakai. Cochran cepat-cepat keluar dari kediaman pria itu yang tidak segera ditangkap tetapi terus diamati. Pukul 7 malam, mereka melihat Harry Hayward memasuki gedung Ozark Apartments, sedangkan pria yang mereka amati tampak mengikuti Hayward naik ke tingkat atas. Ketika keduanya tidak muncul-muncul lagi beberapa menit kemudian, Holmberg dan Cochran diam-diam datang ke apartemen itu. Lobi kosong, sehingga dengan leluasa mereka bisa masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memutuskan untuk menuju ke apartemen yang ditinggali oleh Hayward. Dengan mengendap-endap, mereka mendekati pintu dan memasang telinga baik-baik. Dari dalam kamar, kedengaran orang bertengkar. Kapan dong saya bisa mendapatkan uangnya? Jangan terus menunda-nunda lah. Pikir dong, mana mungkin saya bisa mendapat uang asuransi secepat itu? Mereka mengawasi saya seperti elang. Kalau saya salah langkah, mereka bisa tambah curiga. Namun, Anda kan berjanji akan membayar dalam waktu 24 jam. Tahu begini, saya tidak mau disuruh membereskan Kitty. Pokoknya, Anda harus membayar sekarang. Kedua pejabat hukum itu merasa mendengar langkah kaki ke arah pintu, lalu pintu terpentang. Klaus Briggs muncul. Ia memang pria yang mereka amati, yang dulu menggebuki Briggs. Segera saja sheriff menyambarnya. Letnan Cochran mencekik Harry Hayward. Keduanya ditahan dengan tuduhan membunuh Kitty. Hayward menolak berkata apa-apa. Briggs begadang semalam di dalam selnya, lalu ia mengaku membunuh Kitty. Katanya hal itu ia lakukan atas permintaan Hayward. Tidak benar Hayward mencegah Kitty pergi ke dukun. Hayward diam-diam malah menganjurkan dan mencarikan dukun. Dukun itu disogoknya agar memberi anjuran-anjuran yang menguntungkan Hayward. Kitty menurut saja ketika dukun menyuruhnya menyerahkan sebagian modal dari toko pakaiannya kepada Hayward untuk dipakai bertaruh. Kalau menang, uangnya buat Kitty. Tentu saja Hayward tidak pernah menang. Atas perintah dukun pula, Kitty meminjam uang dari Hayward untuk segera dikembalikan lagi supaya bisa dipertaruhkan untuk kepentingan Kitty. Uang itu pun dinyatakan amblas lagi. Padahal uang yang diserahkan Hayward sejenak pada Kitty itu bukanlah uang asli, melainkan yang palsu yang ia peroleh dulu ketika masih menjadi anggota dinas rahasia yang memerangi pemalsuan uang. Menurut Blisk, Hayward pula yang menganjurkan Kitty mengasuransikan jiwanya dan menunjuk Hayward sebagai penerima uang asuransi sebagai jaminan atas
pinjamannya. Jadi berarti Kitty Ging yang menandatangani surat kematiannya ketika ia menandatangani formulir asuransi jiwa itu. 3 bulan setelahnya, Hayward menyewa Blisk untuk membunuh Kitty. Hayward sudah sekongkol dengan dukun. Dukun menyuruh Kitty diam-diam menyewa kereta tanpa sepengetahuan Hayward. Kitty diperintahkan mengendarai kereta itu di tepi danau Calhoun. Menurut Blisk, ia diminta menunggu di tepi danau oleh Hayward. Mula-mula Kitty tidak mengenali Blisk karena gelap. Baru setelah Blisk naik ke atas kereta, Kitty mengenalnya, tapi sudah terlambat. Blisk menembaknya, lalu mendorong mayat Kitty tidak jauh dari tempat ia ditembak. Dekat stasiun kereta api, Blisk turun dari kereta, mengikat tali kekang kereta ke tempat menaruh semeti dan mengusir kuda kereta untuk enyah. Ia sendiri menumpang kereta rel ke rumahnya. Senjata yang dipakai membunuh Kitty dibeli oleh Hayward bersama-sama Blisk pada hari Sabtu sebelum pembunuhan. Si penjual ternyata kemudian mengenali Hayward sebagai pria yang membayar senjata itu pada hari Sabtu. Para akuntan yang memeriksa pembukuan Kitty mengatakan bahwa Kitty sama sekali tidak menambah modal usahanya. Sebaliknya, ia banyak menarik modalnya akhir-akhir ini. Perusahaan Kitty yang mestinya untung itu jadi kehabisan modal. Awal tahun 1895, Harry Howard dan Klaus Blisk dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan atas Kitty Ging. Hakim C. Grave Smith dari pengadilan Hennepin County menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Klaus Blisk dan hukuman mati bagi Harry Hayward yang menjadi otak pembunuhan itu. Hukuman gantung atas Hayward, si penjudi, dilakukan tanggal 11 Desember. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.